A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pagi ini menjadi pagi yang diberkahi, menjadi pagi yang ditambahkan kepada kita berbagai hal agar semua karunia yang diberikan itu bisa diubah menjadi tabungan-tabungan amal. Sudah sering saya sampaikan bahwa amal itu tidak bisa dilakukan serta-merta dalam waktu sesaat. Namun perjalanan kehidupan kita itu memberikan rentang waktu yang kita diperintahkan untuk mengumpul-ngumpulkan amal, ya, sehingga dengan itu kita akan bisa ya, terus-menerus memperbaiki kualitas dan kuantitas amal-amal, dan kita berharap kita akan diakhirkan dengan husnul khatimah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keluarga. Kemarin kita berbicara tentang pembentukan karakter, ya, dan hari ini kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang menguatkan ya terbentuknya karakter. Kita mulai dari rumah secara fisik, ya, fisik rumah, ya. Itu menjadi bagian yang akan memproses tumbuh kembang ya karakter, ya. Kalau istilah perjalanan kehidupan manusia atau istilah SDM itu ada kalimat tumbuh kembang. Tumbuh itu sesuatu yang belum ada kemudian ditumbuhkan, dan berkembang itu sudah ada dan terus dikembangkan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita kembali faktor-faktor yang menguatkan karakter itu satu rumah, ya, secara fisik, baik itu rumahnya sendiri, ya, rumah kontrakan, ya, rumah mertua indah dan lain sebagainya, yaitu tidak menjadi bagian yang dibahas secara spesifik, ya, tapi bahwa keluarga atau kita itu hidup dalam pengamanan rumah, kalau bahasa dahulu ya benteng, ya, dan lain sebagainya. Secara fisik yang dimaksudkan rumah yang akan mempengaruhi tumbuh kembang karakter itu satu, bersih, ya, bersih. Kenapa ya? Karena an-nadhofatu minal iman, ya, ketika kita itu membersihkan rumah, ya, itu memang bagian penting yang kita niatkan adalah ya karena keimanan, karena Allah, ya, agar Allah ridho, ya, agar dengan itu kemudian menumbuh kembangkan ya kebaikan yang banyak, bersih. Kedua, suci, ya, kedua suci. Itu sebabnya kenapa kita itu disuruh membersihkan rumah itu selain nyapu itu mengepel, ya, ngepel. Kenapa ya? Karena suci,
bentuk suci. Apalagi kalau ada anak kecil, ya ada anak kecil, ada najis yang kebetulan kita tidak tahu bocornya di mana, itu bisa berakibat fatal. Salah satu hadis dikemukakan ada 3 orang yang tanpa sengaja, tanpa dia tahu, ya itu ternyata dia mendapatkan bagian neraka, ya. Salah satunya karena ada najis di rumah itu yang tidak diperhatikan, tidak diketahui. Kemudian terinjak orang yang sudah wudhu, atau orang yang datang ternyata punya wudhu, tidak tahu menginjak najis, kemudian dia sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi suci. Makanya kalau dalam bahasa orang-orang sekarang itu ya, dia tidak mau mengepel, kemudian disediakan penyedot debu, ya. Itu ya tidak suci namanya, karena itu tayamum namanya ya. Jadi suci itu memang setelah bersih suci. Makanya mengepel pun ya itu harus punya proses mensucikan, ya, mensucikan. Seperti hanya kita kadang-kadang ya ada proses pakai ember, dikasih obat pel, kemudian kainnya dimasukkan, nanti dipakai ngepel, dimasukkan lagi dipakai ngepel, itu sebenarnya ya kurang tepat. Jadi ketika mau memasukkan ke ember, ya harusnya dikucur dulu ya agar najisnya hilang. Ya. Atau pakai alat pel yang tadi mudah dicuci, mudah dibersihkan, mudah dikucur, sehingga proses pensucian rumah itu menjadi bagian amaliyah, ya, menjadikan bagian amaliyah, amal soleh yang akan berperan penting dalam menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga rapi, ya, rapi. Nah, 3 hal ini adalah 3 unsur yang diharapkan dengan bersih, suci, rapi, maka rumah itu akan menginspirasi, ya. Atau dalam bahasa lebih spesifik, memberikan energi positif, ya, rumah yang memberikan energi positif secara fisik, ya. Karena seperti kita ketahui ada cerita itu ya, ada orang yang berdoa ya Allah gitu. Kata Rasul, bagaimana doanya diterima? Sedang orangnya kotor, ya, makanannya kotor, ya. Nah itu bagian ternyata bersih, ya, bersih, suci, ya, dan kemudian rapi adalah bagian mendasar agar bisa menginspirasi, ya, itu fisik. Maka nanti segala aktivitas yang terhubung dengan membersihkan, mensucikan, ya, merapikan, itu juga menjadi bagian yang tingkat amal solehnya juga tinggi, ya. Nah, sebelum kita sampai ke sini, saya kemarin sering sampaikan, ya, bahwa tingkat amal itu ada 3. Ya. Jadi ketika kita melakukan itu karena ibadah, ya perhatiannya bahwa itu memang diperintahkan, ya, caranya benar, kemudian tertib. Nah, itu sudah tergolong ibadah. Ya, inna sholati wa nusuki, seluruh aktivitas yang ada 3 unsur itu berarti ibadah. Nah, kalau tingkat yang kedua adalah sering saya sebut tingkat muamalah. Tingkat di mana kita itu kepengen memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kepada yang lain yang ada di sekitar kita, ya. Jadi tidak sekedar ketika kita membersihkan rumah, ya, itu kenapa harus pakai senyum, kenapa harus pakai doa, agar itu bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Itu tingkatnya memberi kebaikan, ya, memberi kebaikan. Nah, kalau tingkatnya itu dakwah, tingkat jihad, ya, itu pahalanya 700 kali lipat. Pahalanya 700 kali lipat ketika seseorang itu memang melakukan segala sesuatu itu, ya. 1, dia dengan keimanan, 2 dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai bisa menghasilkan ilmu, ya, untuk bisa menjadi mudah dan memudahkan orang lain untuk bisa seperti dia, untuk membuat bagaimana mengerjakan rumah, menjaga rumah, ya, agar menjadi atau menumbuhkan energi yang positif, ya, begitu. Kemudian selanjutnya kita lihat kenapa saya menggambar rumah, ya, agar ibu-ibu juga terbayang rumah, ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana rumah itu bersih gitu, ya, itu kalau tidak digambar rumahnya, ya, kita tidak tergambar. Maka kita bayangkan rumah kita masing-masing, ya. Rumah secara fisik itu
memberikan unsur yang sangat mendasar, menentukan ya, menentukan. Ada rumah yang kotor ya, najisnya banyak ya. Tentu saja orang masuk itu juga tidak akan bisa memberikan ya aura yang positif gitu ya. Nah, dalam kaidah syariat ya, rumah itu punya fungsi ya, punya fungsi. Satu, sebagai rumah syar'i, yaitu rumah yang ditata, diurus, dijaga sesuai syariat ya. Kenapa? Agar menurunkan rahmat, agar menurunkan rahmat ya. Sehingga salah satu ciri turunnya rahmat itu suasananya menenangkan dan menyenangkan ya. Nah, tentu saja memang itu bisa yang merasakan juga harus dengan keimanan ya. Rumah syar'i. Contoh maksud saya rumah syar'i itu semua ketentuannya juga ketentuan-ketentuan yang memang ditetapkan. Misal ya, disampaikan dalam sebuah kaidah itu memang dilarang rumah itu ada patung, arca ya, patung. Kenapa disebutkan di situ bahwa malaikat rahmat tidak akan datang ya. Ada juga yang menyebutkannya foto ya, karena makanya kalau ada orang kesurupan dipanggil ru'yah ya, untuk menghilangkan jinnya itu biasanya fotonya dibalik ya. Khawatir kalau jin itu bersembunyi. Jin atau setan itu bisa bersembunyi di patung, foto ya. Ya, tempat-tempat yang dikultuskan lah ya istilahnya begitu. Misalnya ada ngambil batu suci dan lain sebagainya begitu. Nah, itu bagian yang kita sebut bahwa ketika syariat itu melarang, sebaiknya kita juga mengikuti itu karena memang dampaknya besar ya, dampaknya besar. Maka ya memang agak rumit ketika kita berhadapan dengan zaman yang seperti ini ya. Maka bentuk patung itu ada yang besar ya, apalagi bentuk patung yang menyerupai ya. Sekarang banyak ya, ada hewan singa kemudian dibalsem ya. Jadi mirip ya, memang itu mungkin ya singa beneran dan sebagainya. Itu berbahaya. Kenapa? Kelak di yaumul akhir orang yang punya itu oleh Allah akan dipaksa memberikan nyawa ya kepadanya. Dan itu tidak akan bisa, dan kalau tidak bisa kemudian mendapatkan siksaan yang pedih ya. Jadi ya memang itu harus difahami secara keimanan dulu, karena kalau tidak ya seolah-olah Islam itu tidak tahu seni lah, Islam itu tidak menyukai, tidak mengerti hal-hal yang artistik lah dan lain sebagainya ya. Nah, ini penting karena kadang-kadang tidak ada suasana yang menenangkan dan menyenangkan dalam bahasa. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan itu salah satunya karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Ada juga dalam rumah syariat itu ya, rumah syar'i itu kita memang disuruh membuat rumah itu menjadi taman-taman surga. Itu juga mengkondisikan agar rumah itu dalam keadaan syar'i. Kalau toh kita itu bukan orang yang alim, bisa memberikan ilmu, maka kita disuruh menjadi muhibbin. Muhibbin itu orang yang sangat senang ketika rumahnya dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang menghidupkan majelis. Itu muhibbin ya. Jadi yang rendah begitu. Yang tinggi bagaimana kita mengadakan majelis, kita ajar, kita bina, sehingga orang itu kemudian rumah itu menurunkan rahmat, orang yang mendapatkan rahmat. Kenapa seperti kemarin saya sampaikan, banyak sekali rumah-rumah itu yang belum bisa diturunkan rahmat yang besar. Maka menghidupkan majelis-majelis itu menjadi penting. Kenapa? Karena membantu turunnya rahmat yang masuk, yang akan dibagi ya kepada seluruh yang ada di tempat itu. Gitu ya. Jadi menurunkan rahmat itu rumahnya harus berada pada ketentuan syariat. Makanya tidak boleh rumah itu bentuknya dibuka semua, tidak ada penutupnya, tidak ini biar anginnya banyak, biar ini dan sebagainya.
Harus ada tempat-tempat tertutup yang membuat hal-hal yang sifatnya tidak diketahui orang lain itu memang harus ditutup gitu ya. Sehingga yang tidak pantas ya, karena itu menjadi aib ya, menjadi aib. Kemudian yang kedua, rumah ibadah ya, rumah ibadah. Seperti kita sampaikan bahwa salah satu unsur yang pokok dalam kehidupan itu adalah menjadikan setiap manusia itu bisa beribadah. Ya. Kalimatnya, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wa min qablikum la'alakum tattaqun. Ya, beribadah, ya beribadah. Sudah sering kita sampaikan, maka sampai setiap orang ya di dalam rumah itu, baik itu seorang istri, suami, anak, pembantu kalau dia punya, maka yang harus dipastikan adalah bisa bersujud, senang bersujud, menyempurnakan sujud ya, itu bagian yang sangat penting ya, beribadah. Kenapa? Seperti kemarin saya sampaikan, ibadahlah yang akan bisa menurunkan mahabbah. Ya, ibadah itu menurunkan mahabbah ya. Perasaan kasih sayang ya. Orang perasaan kasih sayang itu ya bahasa kerennya sih punya daya pelihara gitu ya. Artinya segala sesuatu yang ada di hadapan dia itu dia bisa terus memberikan perhatian agar berkembang gitu. Nah, cara Jawa gampang, open. Orang yang ibadahnya itu menghasilkan mahabbah itu orangnya open. Open itu ya ketika ada sesuatu yang salah, tidak pada tempatnya, tidak pas gitu ya. Dia akan berusaha untuk memberikan andil agar itu menjadi lebih baik. Entah secara langsung maupun tidak langsung, itu namanya dampak dari ibadah. Untuk itu suasana ibadah walaupun memang ada orang yang di rumahnya itu membangun musola agar lebih khusyuk ya, ada tempat yang dijadikan musola. Dan tidak harus begitu. Yang penting ibadah-ibadah itu bisa terlaksana dengan baik dan tidak terganggu ya. Makanya kalau rumah itu barangnya banyak. Kemudian ya terlalu banyak aksesoris sampai kita itu mau sholat berdiri ya untuk menghadap kiblat aja sulit karena terlalu banyak barang, itu namanya susunannya tidak dikonsentrasikan untuk bisa beribadah ya, beribadah. Nah itu tadi ibadah, ada sholat, kemudian puasa ya, memungkinkan seseorang itu bisa mewujudkan bentuk ibadahnya dengan baik ya. Sehingga tadi kalau ada suasana ibadahnya itu tidak seperti yang diperintahkan, kadang-kadang malah menimbulkan hal-hal yang kurang bagus, menjadikan orang itu kasih sayangnya itu kurang. Karena sekarang itu memang setan itu begini, kalau ada orang itu ibadahnya lebih banyak, itu justru tuntutannya lebih banyak ya. Nah itu ya kurang bagus juga. Maka tadi sampai dikatakan ibadah itu kalau mau panjang ya malam ketika semua orang tidur. Jadi kita tidak terganggu atau mengganggu. Kalau kemudian masa-masa ya kita harus mencari cara ya agar itu bisa terlaksana dengan baik ya, tanpa harus melepaskan kewajiban-kewajiban yang ada ya. Jadi ada banyak hal yang perlu ditata dalam proses kehidupan itu ya. Jangan sampai karena ibadah orang juga terganggu ya, karena kita terlalu mementingkan itu tidak pada waktunya. Maka Abu Bakar itu menyatakan amal yang dilakukan tidak pada waktunya itu tertolak. Ya, makanya kalau kita memang bangunnya itu agak kesiangan ya wiridnya nggak bisa panjang ya, karena kita sudah punya tugas yang lain. Maka dikatakan gitu, segala sesuatu bentuk ibadah itu kita atur ya, agar dengan itu perasaan kita pun menjadi lega, lapang ya, dan kemudian punya semangat yang lebih banyak untuk membawa rumah dan orang itu. Dalam pembahasan rumah
Sayyidina Khadijah itu orang yang punya perhatian besar ya terhadap ibadah. Maka sampai kemudian rumah Khadijah yang kemudian ditinggalkan, beliau meninggal itu, ada orang sampai mengatakan kalau kamu tuh berdoa kepengen dikabulkan, masuklah ke rumah Khadijah. Kenapa? Karena di sanalah rahmat itu banyak sekali, gitu ya. Jadi rahmat, mahabbah itu harus diturunkan dengan sebaik-baiknya dan harus dijaga. Ya coba saja misalnya rumahnya itu kotor sekali ya, tidak rapi dan sebagainya, kita juga tidak nyaman ya, tidak merasa sreg, tidak lapang ya ketika kita melaksanakan itu. Kemudian yang ketiga, rumah adab kenabian. Ya, kita sebut rumah adab kenabian itu agar kita memahami bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan itu sesungguhnya dalam rangka mengikuti Rasul. Ayat perkataan yuhibbukumullah fattabi'uni, ya, kalau kamu mencintai Allah maka ikutlah aku, kata Rasul. Atau ayat yang sering saya sampaikan, waladina amanu wa aminu sholihah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin bahwal haqqu mir rabbihim, ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan tuh. Kita beriman kepada Allah, sibuk ya beramal soleh, kemudian mengimani bahwa apa-apa yang diperintahkan di bawah Rasul, dicontohkan penegakan risalah atas ya bangunan Islam yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi hal yang perlu diperjuangkan sejak dalam rumah ya, tidak sekedar sejak kita berada pada fondasi yang terkecil ya di rumah. Adab kenabian. Ya misalnya kita salam, masuk assalamualaikum ya. Kemudian saling menyapa, bermuka berseri, ngomong yang baik ya, minta izin, keluar masuk dan lain sebagainya ya. Makan tangan kanan ya. Itu adab kenabian. Nanti ketika kita itu segala sesuatu itu seperti hanya kita sibuk beramal soleh, bekerja, ngurus rumah, itu sebenarnya berapa dari adab kenabian. Artinya terdorong dari bagaimana kita itu menghidupkan sunnah, itu menjadikan kita itu sibuk beramal soleh. Sibuk, kalimat sibuk itu sampai seolah-olah kita tidak pengen berhenti. Ada saja yang bisa kita kerjakan karena bagian kebaikan yang memang selalu dicontohkan Rasul. Ya, sibuk beramal soleh. Nah, sibuk beramal soleh itu akan melahirkan ya energi positifnya itu adalah teratur, disiplin dan sungguh-sungguh. Ya, teratur, disiplin dan sungguh-sungguh. Ya, karena harus teratur. Ya, harus teratur. Apa-apa yang kita lakukan itu memang sudah ada aturannya, harus teratur, disiplin dan sungguh-sungguh. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang itu tidak akan punya ruhul jihad ya, tidak akan memiliki ruhul jihad ya, ketika tidak berapa dengan begini. Ruhul jihad itu adalah sebuah sebuah bagian ruhul jihad itu orang yang punya kekuatan jiwa ya, kekuatan jiwa, tidak pernah ragu ya. Kemarin saya sampaikan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ya. Orang beriman kepada Allah dan Rasul itu tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu itu apa? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun ya. Jahadu. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya bersungguh-sungguh hanya pada hal tertentu, itu tidak jahadu ya. Itu sih memang ada maksud terhadap hal tertentu tadi gitu ya. Maka sama-sama ada orang itu melakukan segala sesuatu tuh bisa lebih cepat badbet gitu ya. Tapi itu namanya sih kemerungsung ya. Jahadu itu adalah orang yang mempunyai jiwa yang kokoh. Kenapa ya? Karena dia harus berhadapan terus dengan segala sesuatu yang harus teratur, harus disiplin, harus sungguh-sungguh ya. Maka kemanfaatannya salah satu bentuk orang yang punya jahadu ya, itu bisa dilihat dari begini. Setiap orang itu akan diuji ya, agar dia kokoh. Setiap orang itu akan mudah terpalingkan,
mudah terhenti, mudah terlupakan dan sebagainya. Nah, kecepatan untuk kembali itu yang disebut jiwa yang kokoh. Ada orang yang marah itu bisa berhari-hari, ya, berbulan-bulan, bahkan tahun, ya, tahun. Ada sebuah cerita itu. Ini kita itu kan kadang-kadang lucu. Sebulan penuh puasa Ramadan, mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mendorong berbuat amal. Tapi di ujung Ramadan itu mesti terjadi perselisihan antara suami istri. Apakah pulang ke tempat bapaknya atau pulang ke tempat istrinya, ya. Itu pasti, ya, 1, 2, 3 sampai 100, 200 mesti ada yang berselisih. Dan itu sejak Nabi Adam kali, ya. Nah, itu mesti sampai pada suatu saat itu ada seorang sudah sepakat pakai rapat segala. Nanti kalau Lebaran 3 hari di tempat suaminya, 3 hari di tempat istrinya. Sudah di tempat suaminya 3 hari. Kemudian ke tempat istrinya. Lagi sampai di tempat istrinya sehari, ditelepon sama ibunya, ya, suaminya ditelepon karena suruh nganter ke rumah sakit, ya. Istrinya marah 2 tahun. Marahnya 2 tahun, ya. Bisa marah 2 tahun. Nah, itu tadi jahadu itu, ya. Itu orang dihempas, semua orang tuh pasti dihempas, ya, ujian, ya. Maka disuruh mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Sesungguhnya itu didatangkan Allah kepadamu, maka dikembalikan lagi kepada Allah, ya. Nah, itu ada yang sudah begitu saja kemudian bisa sabar, ada yang tadi berhari-hari, ya, berbulan-bulan, ya. Maka sampai Rasul mengatakan sesungguhnya kalau kamu itu kepengen tahu apakah sabar apa tidak, lihatlah kamu pada hantaman pertama diuji kita nalahi, ya sudah selesai, ya. Ya nalahi baru nesu, ya itu, ya. Ya itu namanya tadi sibuk beramal soleh, adab kenabian. Nah, kalau kita tuh kelihatan sibuk bekerja, ada orang yang rajin. Rumah itu rapi, bersih, semua kewajibannya terpenuhi, gitu, ya. Tapi ya tadi anak dan suaminya tidak nyaman. Kenapa? Ya karena tidak boleh ini, tidak boleh itu dan lain sebagainya, ya. Itu bukan adab kenabian, ya, sehingga kadang-kadang tidak menimbulkan efek positif. Banyak sekali yang kelihatan baik. Maka sering saya sampaikan begini. Apa bedanya? Ya, orang itu apakah melakukan segala sesuatu itu karena amal soleh, karena keyakinan, atau karena kebiasaan, ya. Jadi misalnya ada orang itu yang bersih-bersih rumah, biasa kan itu memang itu pekerjaan diberikan kepada wanita itu agar memberikan dampak. Orang bersih-bersih itu agar punya sifat mutatohirin, ya. Ya, kebanyakan orang bersih-bersih malah gampang marah, yaitu itu tidak sesuai dengan TOT-nya, ya, tidak sesuai dengan maksudnya, ya. Jadi tadi orang rajin bersih-bersih karena belum punya anak. Setelah anaknya 1, 2, 3, rumahnya nggak kepegang lagi. Kenapa? Ya karena capek, ya, karena anaknya tidak bisa diatur dan sebagainya. Nah, itu berarti bersih-bersihnya rumah itu tidak dalam rangka beramal soleh, tidak karena keyakinan, tapi karena tadi kebiasaan itu bisa hilang, ya. Kalau orang melakukan segala sesuatu itu kalau keyakinan, maka dia akan mencari cara. Ya, mencari cara bagaimana kewajiban-kewajiban itu terpenuhi, ya. Kenapa Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita begitu, ya? Karena ada sebuah hadis menyatakan kalau kamu itu punya karakter menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduimu. Sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Yaitu membuat kamu apa saja yang kamu lakukan itu disukai orang lain, ya. Dan itu sudah setengah bagian kehidupan kita terpenuhi. Kenapa? Karena kita itu oleh Allah dibuat tidak berselisih. Segala sesuatu yang kita lakukan itu, ya, tidak menjadi masalah, ya, bagi orang lain. Itu ketika seseorang itu berkonsentrasi menyempurnakan kewajiban, ya.
Maka saya sering bilang sama anak-anak, kenapa kalau habis sapu dadak dipel? Ya itu ya karena itu tadi, karena menyempurnakan. Agar apa? Agar mendapatkan tadi bagian bahwa ketika kita menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memadu, yaitu dibuat semua yang kamu lakukan itu disukai ya orang lain. Nah, tadi ya sibuk beramal soleh itu menjadikan sikap yang teratur, disiplin dan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, ya, fungsi rumah itu adalah rumah kreativitas. Yaitu setelah orang itu ya punya sikap yang baik sesuai dengan syariat, ya, bisa menurunkan mahabbah, sibuk beramal soleh, maka diharapkan orang itu menjadi kreatif. Ya. Maka sampai dikatakan ada seorang ustadz itu ya, ada ulama itu nyuruh muridnya itu saja. Kata muridnya begini, Ustadz, saya itu bukannya tidak mau, saya hanya heran kenapa yang disuruh itu saya terus. Ya, kata satu mengatakan, pekerjaan atau amanah yang besar itu tidak akan bisa dikerjakan oleh orang yang tidak biasa sibuk beramal. Ya, jadi kalau kita itu tidak pernah beramal, maka kita kepengen nanti saja kalau ada acara besar kemudian kita lakukan, itu tidak bisa. Ya. Maka ada sebuah kalimat hikmah juga mengatakan begini. Kalau kamu tuh yakin pada sesuatu, maka lakukanlah terus-menerus sampai suatu saat bahkan kamu ya tidak membayangkan dirimu. Ya. Jadi kita tuh disuruh melakukan terus-menerus sampai suatu saat kita tuh sampai tidak merasa bahwa kita sudah berkembang pesat. Ya. Tapi terus dilakukan terus-menerus, makanya tadi harus sibuk. Nah, orang yang punya syarat begini ini ya, orangnya memang bisa menenangkan, menyenangkan, open ya, punya daya pelihara, teratur, disiplin, sungguh-sungguh, maka itu yang kelak akan menjadikan seseorang tuh konstruktif ya, punya sikap membangun, ya, punya sikap yang membangun ya. Segala sesuatu tuh bisa dibentuk ya sedemikian rupa. Artinya banyak gagasan-gagasan untuk membangun masa depan ya. Kita itu sekedar apa namanya? Nyapu. Saya itu sering ke rumah sakit, sangat sering ya ke rumah sakit. Dan saya itu sangat heran dan mengagumi rumah sakit itu karena apa? Bersih. Coba tuh bangunan yang seluas itu ya. Itu bersihnya luar biasa ya. Kata orang mengatakan begini, loh itu kan soalnya pegawainya banyak ya karena luas. Dari rumah kita itu kan pegawainya banyak ya ora iso lingguh wong kecil ya kan. Nah, saya itu hanya heran kenapa kita itu rumahnya enggak seberapa dibandingkan rumah sakit ya enggak ada apa-apanya, tapi yang dia bisa bersih ya. Nah, itu yang kemudian membuat saya itu termotivasi ya. Rumah yang padahal ya bukan berarti tidak diinjak, rumah yang tidak pernah diinjak. Gimana ya, ada ibu-ibu tanya begini, gimana caranya rumah itu setelah disapu, dipel, itu bersih terus. Saya bilang habis itu ya dilaminating, dilaminating biar nggak kena debu ya. Nah tapi di rumah sakit itu tamunya banyak, sekarang aja COVID nggak ada tamu. Biasanya kan tamunya itu sa-RT, sa-RW gitu, dilalu-lalang terus. Tapi bersih, ya bersih. Kenapa? Ya memang sedikit-sedikit dibersihkan. Hidup itu begitu, bakalan kita itu bersih. Kalau tidak sedikit-sedikit kita itu memang membersihkan. Ya, nah hidup itu begitu. Maka kita itu harus punya gagasan. Nah, bagaimana rumah kita itu mudah dibersihkan, mudah disucikan, dan mudah ditata. Ya, mudah ditata. Nah, itu yang kemudian kita harus memikirkan bagaimana perabotnya, ya, bagaimana hiasannya, yang menjadikan kita itu ya tadi tidak memakan waktu yang banyak, ya, tapi seluruh kewajiban yang diberikan kepada kita itu terpenuhi, ya, ibu-ibu. Itu tadi bagian rumah, ya. Maka mengerjakannya sekali lagi tadi dampak. Kalau kita itu mengerjakannya dengan ruhul jihad, ya, yaitu kita akan selalu melakukan segala sesuatu itu ya
untuk tidak sekedar untuk kita kerjakan, tapi kita mencari cara yang lebih mudah agar ketika kita membimbing orang itu, orang langsung bisa juga melakukan ya. Jadi orang yang mengamalkan dengan ruhul jihad itu biasanya punya banyak konsep ya, punya banyak konsep. Konsep membersihkan ya, konsep menata ya, konsep berkreativitas gitu ya. Tidak sekedar kebetulan bersih gitu ya. Nah, untuk itulah maka marilah kita perhatikan sekali lagi, definisi rumah itu tidak sekedar rumah kita sendiri. Apa itu ngontrak, apa itu sewa, apa itu rumah mertua indah, bukan. Bentuknya adalah rumah yang kita bertempat tinggal ya. Jadi tidak usah mengatakan begini ya, nanti toh aku kalau punya rumah sendiri itu nanti itu ya kapan. Maka sikap yang perlu diambil itu adalah ketika kita itu ada di dalam rumah, maka kita langsung terhubung dengan kewajiban-kewajiban agar dengan rumah itu ya maka kita selalu mendapatkan aliran energi positif, bahkan tidak sekedar kita ya, tetapi rumah itu bahkan menjadi sebab. Salah satu contoh juga misalnya begini, rumah itu kalau ada anak bayi ya, anak dan orang sakit itu maka diturunkan malaikat untuk menjaganya ya. Maka biasanya kalau ada bayi ya kita itu disuruh, malaikat itu tugasnya mendoakan orang-orang yang beramal soleh, mengamini orang yang berdoa dan melanati orang yang maksiat ya. Maka saya bilang kalau ada orang sakit itu, saya itu sering dititipi orang sakit. Saya senang kenapa? Ya karena terjaga dengan malaikat itu. Ya agar tadi tertahan. Sekali lagi tugas malaikat akan didatangkan ke rumah, satu ada bayinya, ya, ada anak bayi. Kemudian yang kedua ada orang sakit, ya, ada orang sakit. Nah itu malaikat didatangkan. Tugas malaikat ya itu mendoakan orang yang sedang beramal soleh, ya karena sibuk tadi, mengamini orang yang sedang berdoa dan melamati orang yang maksiat. Ya. Nah. Ada sebuah cerita, ada seorang ibu itu sukanya ngopeni bayi terlantar. Anak beliau ya banyak berapa ya, 6 apa 8 itu. Dan di rumah itu ada 10 bayi. Ada 10 bayi. Judul artikelnya itu ya, itu rumah yang bercahaya. Kenapa ya, malaikatnya banyak sekali, kalau ada bayi di situ tuh malaikatnya 2 ya, ditempatkan malaikat 2 itu berapa malaikat di situ? Judul artikelnya rumah yang bercahaya. Ya, karena ibu itu selalu kepengin malaikat ada di rumahnya. Sehingga setiap bayi terlantar itu diambil sama dia. Dan anak-anaknya itu cepat dewasa. Kenapa? Sudah buat dot susu, setiap bayi itu ditaruh di dekat anaknya. Ya, yang kecil, yang besar dan lain sebagainya, sehingga ternyata itu efektif menimbulkan kasih sayang. Ya, artinya anak bayi itu ya siapapun marahnya kayak apa, ada anak bayi di dekatnya yang guyum. Masa main menelang itu tidak mungkin, dicoba saja kalau tidak percaya. Nah itu sampai ada yang kemudian mengambil bagian tadi, bahwa salah satu bagian yang oleh Allah dijanjikan itu ketika rumah itu ada bayi dan ada orang sakit akan dikirim malaikat. Ya. Nah itu karena apa? Itu bagian sulitnya, bagian sulit. Rumah ada bayi dan ada malaikat itu ada orang sakit itu ya. Nek basa Jawane ya wis ora nurokke. Ya tapi itu bagian berkahnya besar. Maka ketika kemudian ada itu, segeralah bersiap untuk itu. Ibu-ibu yang pertama tentang tadi ya, faktor yang menguatkan karakter tuh yang pertama rumah. Insya Allah besok kita akan bahas tentang interaksi antar anggota keluarga ya. Sekali lagi saya berbicara tentang faktor yang menguatkan ya terbentuknya karakter. Ya. Yang pertama rumah ya, secara fisik ya. Bukan bagusnya, bukan tingkatnya, bukan mewahnya, bukan milik sendiri atau tidak. Tetapi fungsi rumah yang diterapkan itu yang kemudian ternyata akan membawa bagian yang mendasar ya, kuatnya karakter seseorang ya. Nah,
kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentang keluarga ya. Untuk minggu depan yang saya beri judul interaksi antar keluarga ya, itu juga menentukan ya penguatan dan pengembangan dari karakter ya yang ada di dalamnya, bahkan orang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ibu-ibu ada pertanyaan ya bisa disampaikan lewat WA. Akan saya bahas beberapa pertanyaan pada periode berikutnya dengan syarat terhubung dengan materi. Nanti selanjutnya akan saya ambil beberapa pertanyaan untuk dikemukakan yang terhubung dengan pembentukan karakter. Begitu Ibu, semoga bermanfaat dan menjadikan bagian yang akan menumbuh kembangkan ya karakter dalam kehidupan kita. Begitu kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.